Nah, kira-kira bagaimana nih Kim Do-ki bisa keluar dari sana? Aku ada sedikit bocoran nih dari fans-fans yang berada di lokasi syuting, bahwa akan ada cameo seorang aktris wanita yang melakukan syuting di dalam pengadilan. Aktris tersebut adalah Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Oke, sekarang kita mau bahas lagi teori dan prediksi dari drama Taxi Driver episode 15. Penutup episode 14 bikin kita semua ketar-ketir ya guys. Apalagi di preview banyak scene dimana terlihat tim Rainbow Taxi keteteran menghadapi serangan balik komunitas Kemsa. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi di episode-episode terakhir ini? Ayo, siapa yang udah gak sabar? Penasaran kan? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Akhirnya, episode 14 diakhiri dengan keadilan untuk klub Black Sun, di mana semua pihak yang terkait mendapat hukuman seumur hidup. Namun, sepertinya hal ini belum berakhir, karena orang-orang yang dihukum hanyalah bawahan-bawahannya saja. Sedangkan Inspektur Park disingkirkan oleh On Ha-jun dengan tangannya sendiri. Kemungkinan untuk dijadikan kambing hitam dari kasus Black Sun. Jadi, kepolisian tidak mengusut lebih jauh lagi, dan komunitas Kemsa tetap terjaga keamanannya. Tapi keputusan ini malah membuat Uskup marah kepada On Ha-jun karena dianggap tindakan gegabah karena On Ha-jun semakin memperlihatkan bahwa dia kalah dari Kim Do-ki. Sebelumnya hampir saja On Ha-jun disingkirkan oleh Uskup seperti prediksiku ya kan. Namun untungnya Uskup ini masih memberinya satu kali kesempatan lagi. Berarti pertaruhan hidup dan mati On Ha-jun ada pada Kim Do-ki. Nah, yang paling bikin penasaran adalah penutup episode 14, di mana Uskup ini malah menaiki taksi mewah Kim Do-ki sambil menangis. Waduh, kira-kira apa ya yang mau dilakukan dia? Menurut aku sih kayaknya dia ini cuman pura-pura, karena kita tahu kan kalau dia itu benar-benar jahat dan psikopat. Adegan ini memicu kekhawatiran kita semua yang nonton terhadap nasib Kim Do-ki dan tim Rainbow Taxi. Apalagi melihat adegan preview episode 15 di mana para anggota tim Rainbow Taxi termasuk Kim Do-ki terlihat seperti benar-benar kesulitan. Sebenarnya aku menemukan teori menarik sih untuk menebak apa yang akan terjadi di episode 15 nanti. Jadi, teorinya seperti ini. Mungkin awalnya banyak dari kita berpikiran bahwa Kim Do-ki dan tim Rainbow Taxi akan masuk jebakan Kemsa sampai semua dijebloskan ke penjara. Namun, menurut teori aku, sepertinya masuknya Kim Do-ki dan beberapa orang dari tim Rainbow Taxi ke dalam penjara adalah bagian dari rencana Kim Do-ki. Seperti biasanya loh. Kenapa bisa? Ini semua berhubungan dengan masuknya Uskup ke dalam taksi mewah Kim Do-ki. Jadi, sepertinya setelah kasus Black Sun ini selesai, muncullah berita tentang komisaris Park yang sebelumnya masuk dalam daftar buronan. Dia ditemukan tidak bernyawa, diduga bunuh. Padahal kita tahu kan bahwa itu adalah kerjaan On Ha-jun sebelumnya yang ingin menjadikan komisaris Park sebagai kambing hitam. Saat mengetahui ini, tim Rainbow Taxi sadar hal ini sama seperti kejadian Pilseng yang tiba-tiba ditemukan tubuhnya di tengah hutan yang diduga bunuh juga. Otomatis ini jelas membuat asumsi bahwa dalang dari semua kejahatan ini masih sama dan belum mendapat hukumannya. Karena sebelumnya Kim Do-ki sempat melihat On Ha-jun berada di Black Sun, pemikiran para anggota Rainbow Taxi langsung paham nih bahwa kalau On Ha-jun ada sangkut pautnya dengan Black Sun. Kebetulan juga kan Pak Jang diam-diam menyelidiki latar belakangnya On Ha-jun dari data-data yang sudah dia dapat sebelumnya. Ternyata masa lalu On Ha-jun ini sangat pahit loh guys. Diberitahukan sebelumnya bahwa panti asuhan bersama tempat On Ha-jun dirawat habis terbakar. Nah, di preview kita bisa lihat Pak Jang berhasil menemukan daftar nama anak-anak yang menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Sepertinya di sini ada juga daftar orang-orang yang selamat.
muncullah nama uskup. Itulah mengapa nantinya Pak Jang bisa bertatap muka langsung dengan uskup. Sepertinya semua temuan-temuan penyelidikan Pak Jang ini akan disampaikan pada tim Rainbow Taxi pastinya. Disinilah Kim Do-ki sadar bahwa pasti akan ada serangan balik dari On Ha-jun dan Geum-sa. Dari sini Kim Do-ki dalam mode siap siaga untuk menghadapi serangan mendadak mereka. Akhirnya benar saja, tidak lama kemudian Kim Do-ki dan tim mendapat telepon aduan. Dan ternyata telepon ini dari uskup yang mencoba menjebak tim Rainbow Taxi dengan berpura-pura menjadi klien yang butuh balas dendam. Tapi semoga aja di sini Do-ki ini sadar dan tidak lengah. Jadi mungkin di sini posisinya Do-ki sudah mendengar detail penyelidikan dari Pak Jang tentang masa lalu On Ha-jun. Jadi dia bisa menebak bahwa orang yang masuk ini bukanlah orang yang baik. Jika dihubungkan dengan preview, sepertinya pembakaran panti asuhan ini dilakukan oleh uskup. Namun ada orang lain nih yang disalahkan, yang sekarang posisinya ada di dalam penjara. Hal ini membuat fokus tim Rainbow Taxi adalah menyusup ke dalam penjara agar bisa mendapatkan detail apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana. Sayangnya On Ha-jun ternyata malah memanfaatkan ini dan dia meminta seluruh penghuni penjara untuk menyingkirkan Kim Do-ki. Sedangkan para anggota yang berada di luar penjara yaitu Go-eun dan Pak Jang ditangkap satu persatu. Sekuat tenaga Do-ki berusaha bertahan menghadapi para tahanan yang mengancam nyawanya. Apalagi On Ha-jun berusaha melukai tim Rainbow Taxi yang berada di luar, terutama Go-eun. Satu yang dia inginkan, dia hanya ingin keluar dari penjara dan menyelamatkan keluarga Rainbow Taxi. Nah, kira-kira bagaimana nih Kim Do-ki bisa keluar dari sana? Aku ada sedikit bocoran nih dari fans-fans yang berada di lokasi syuting, bahwa akan ada cameo seorang aktris wanita yang melakukan syuting di dalam pengadilan. Aktris tersebut adalah Moon Chae-won. Momen inilah sepertinya Moon Chae-won yang kemungkinan besar akan berperan sebagai jaksa yang jujur. Dialah nantinya yang akan membantu Kim Do-ki. Dan juga fans-fans di lokasi syuting itu melihat ada Kim So-yeon juga di sana. Nah, tapi belum tahu nih Kim So-yeon kira-kira syuting di tempat pengadilan itu sebagai apa ya kira-kira? Coba komen di bawah. Gimana menurut kalian teori ini? Kalau kalian ada teori yang lain yang masuk akal menurut kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Wah, makin bikin greget ya. Yuk kita tunggu bareng-bareng penayangan episode selanjutnya minggu depan. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zirum TV. Dong, dan sapnida. Bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this